Selamat berjumpa kembali, terutama untuk para rekan dari kalangan mahasiswa, lebih utama lagi para mahasiswa yang sedang mempelajari berbagai ilmu dalam rumpun ekonomi. Dan juga tidak ketinggalan untuk rekan-rekan guru maupun siswa yang juga sedang mempelajari berbagai hal tentang ekonomi, utamanya akuntansi ataupun manajemen. Dalam kesempatan kali ini kita akan khusus membahas salah satu bidang di dalam ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Lebih khusus lagi, kita dalam beberapa menit ke depan akan fokus untuk membahas tentang anggaran kas. Kita tahu bahwa anggaran kas merupakan sesuatu yang cukup vital bagi entitas usaha dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki untuk produktivitas tertentu di masa-masa ke depan. Nah, anggaran kas itu sendiri merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara rinci tentang jumlah kas beserta dengan berbagai perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik yang berkaitan dengan perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Nah, itu tadi merupakan benang merah dari apa itu anggaran kas. Tentu dengan pemanfaatan dari penyusunan sebuah anggaran kas, ada beberapa tujuan yang bisa dicapai oleh manajemen. Beberapa tujuan dari disusunnya sebuah anggaran kas diantaranya adalah yang pertama, anggaran kas merupakan alat untuk memantau keadaan kas secara terus-menerus. Kemudian tujuan yang kedua dari disusunnya anggaran kas yaitu bahwa anggaran kas merupakan alat untuk mengkoordinasikan sekaligus mengintegrasikan berbagai kegiatan. Tujuan ketiga dari disusunnya anggaran kas yaitu untuk menyesuaikan kas dengan total modal kerja, kemudian dengan biaya, dengan pendapatan penjualan, dan dengan utang. Kemudian tujuan keempat dari disusunnya anggaran kas yaitu dalam rangka untuk mengukur keberhasilan
atas target yang telah ditentukan. Tujuan kelima yaitu untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang posisi kas yang merupakan posisi akhir dari setiap periode dari kegiatan operasional bisnis. Dan tujuan yang keenam dari disusunnya sebuah anggaran kas yaitu untuk merumuskan sebagai bahan evaluasi dalam hal kekurangan maupun kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas yang dapat digunakan untuk investasi. Itu tadi ada beberapa tujuan dari disusunnya anggaran kas. Setelah kita mengetahui tujuan dari disusunnya sebuah anggaran kas, maka ada baiknya kita juga memahami dengan baik metode-metode di dalam penyusunan anggaran kas. Untuk metode penyusunan anggaran kas, yang pertama itu adalah metode penerimaan dan pembayaran, di mana dalam metode penerimaan dan pembayaran ini anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Bagian pertama yaitu bagian yang mengetengahkan tanda terima. Dan di bagian yang kedua itu adalah bagian pembayaran. Total penerimaan akan ditambahkan dengan saldo awal kas dan kemudian dikurangi pembiayaan untuk memperoleh saldo akhir kas. Itu adalah metode yang pertama atau metode penerimaan dan pembayaran. Metode yang kedua yaitu metode untung dan rugi yang disesuaikan. Di dalam metode jenis ini beberapa informasi perlu untuk menjadi titik perhatian utama. Beberapa informasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Beberapa informasi tersebut, yang pertama adalah informasi tentang saldo pembukaan yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu laba bersih
untuk periode tersebut. Informasi yang ketiga yaitu perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Informasi yang keempat yaitu penerimaan modal dan pengeluaran modal. Dan informasi yang kelima yaitu informasi tentang pembayaran dividen. Itu tadi metode yang kedua, yaitu metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode selanjutnya atau metode ketiga dari penyusunan anggaran kas yaitu metode neraca. Di dalam metode neraca ini, semua item neraca akan dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca akan menjadi seimbang apabila sisi kewajiban lebih berat dibandingkan dengan sisi aset. Maka angka perimbangannya adalah kas di bank. Namun jika sisi aset lebih berat jika dibandingkan dengan sisi kewajiban, maka angka perimbangannya adalah overdraft. Tentu kita tahu apa itu overdraft, yaitu perpanjangan kredit dari bank yang diberikan saat saldo di dalam rekening mencapai 0. Itu tadi beberapa metode dalam penyusunan anggaran kas. Berikutnya adalah muncul pertanyaan, bagaimana cara penyusunan anggaran kas tersebut? Kita bisa menyusun anggaran kas dengan baik, tentunya harus melalui berbagai tahapan yang benar. Tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama, menentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam 1 bulan. Dalam pengertian ini, maka kita haruslah menentukan terlebih dahulu jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam waktu 1 bulan. Apabila sebuah bisnis itu baru memulai usahanya, maka haruslah memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin kita miliki setiap bulannya. Yang kedua adalah tahapannya menentukan arus kas keluar, dan kita harus menentukan arus kas yang posisinya keluar
dari perusahaan dalam waktu 1 bulan pula. Oleh karenanya, di dalam tahapan kedua ini, kita perlu mengetahui berbagai jenis pengeluaran bisa berbentuk pembelian perlengkapan kantor, bisa juga pengeluaran tersebut untuk keperluan pembelian alat tulis, kemudian bisa juga untuk perawatan kendaraan, bisa juga untuk penyediaan bahan bakar, bisa pula dalam hal ketersediaan untuk menggaji karyawan, untuk membiayai iklan, maupun untuk keperluan perpajakan. Itu tadi adalah langkah kedua, yaitu menentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam waktu sebulan. Tahapan ketiga, yaitu arus kas masuk harus lebih besar dibandingkan arus kas keluar. Arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati, dan arus kas keluar ini harus diminimalisasi sehingga manajemen atau kita sebagai pengelola usaha akan memiliki cukup uang tunai untuk menjalankan operasionalisasi perusahaan. Kemudian tahapan berikutnya adalah yaitu bahwa saldo akhir untuk bulan pertama akan menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Dalam hal ini kita perlu memutuskan saldo akhir yang minimum yang harus dimiliki perusahaan setiap bulan, dengan tujuan agar bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima adalah jika arus kas berubah menjadi negatif, kita harus meminjam sejumlah dana kepada pihak lain. Jika arus kas nantinya setelah ada proses peminjaman dana menjadi positif di bulan selanjutnya, maka kita harus bisa membayar yang namanya pinjaman tersebut meskipun dalam bentuk angsuran. Dan yang keenam adalah kita harus konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa penganggaran kas itu hanya sebuah dokumen perencanaan keuangan. Oleh karena itu, kita harus terus dan tetap konsisten dengan anggaran yang telah kita
susun tersebut. Nah, dari paparan tersebut, kalau kita peras menjadi poin-poin penting di dalam penyusunan sebuah anggaran kas, yaitu yang pertama adalah melakukan analisis besaran kas yang masuk ke perusahaan. Kedua, memperkirakan arus keluar dari perusahaan dalam bentuk kas yang keluar. Yang ketiga, memastikan bahwa arus kas yang masuk itu lebih besar jika dibandingkan dengan kas perusahaan yang keluar. Yang keempat, kita mesti mencari sumber pembiayaan atau pendanaan dari pihak lain pada saat arus kas berubah menjadi negatif. Dan yang kelima adalah kita baru menyusun anggaran kas secara benar dan melaksanakannya secara konsisten. Demikian pembahasan singkat kita dalam pertemuan kali ini, khusus tentang anggaran yang disebut spesifik anggaran kas. Mudah-mudahan pembahasan sangat singkat ini akan lebih memperkuat wawasan kita, terutama tentang anggaran kas. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.